Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat teman dekat hijrah yang dimuliakan Allah, kita bertemu lagi dengan channel kami, yaitu teman dekat hijrah. Mudah-mudahan dimanapun sahabat teduh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang tentunya kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan atas izin Allah kita dipertemukan kembali teman-teman. Dan alhamdulillah kita masih berlanjut pembahasan dosa-dosa besar, yaitu dosa besar yang ke-13 yang menguraikan di situ dosa besar yaitu memakan harta anak yatim, kemudian berlaku zalim terhadap anak yatim tersebut. Tentunya kita harus berusaha dan kita harus menyayangi kepada sesama manusia, dan diantaranya adalah kepada anak-anak kita yang tercinta, yaitu anak-anak yatim, baik itu yatim maupun yatim piatu. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menyayanginya, untuk senantiasa memberikan perilaku ataupun kita senantiasa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, wabil khusus anak-anak yatim yang mereka itu sudah tiada orang tuanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah peringatan kepada kita semuanya untuk selalu memperhatikan kepada anak-anak yatim yang sudah tiada orang tuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un, teman-teman mungkin sudah tahu di antara teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapakah yang mendustakan agama itu, yang mengingkari hari pembalasan? Maka Allah melanjutkan, fadalikal ladzi yad'ul yatim, dan merekalah orang-orang yang menghardik, orang-orang yang tidak memperdulikan nasib terhadap anak-anak yatim. Bukankah kita ini ingin hidup kita ini selalu diberkahi oleh Allah, ingin selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita memperhatikan anak-anak yatim supaya hidup kita ini mudah dimudahkan, supaya hati kita juga lembut, dan supaya kita ini dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah anak-anak yatim itu adalah anak-anak kita? Mungkin dalam secara kita garis keturunan mungkin tidak sedarah, tapi secara psikologis itu adalah anak-anak kita yang sudah mampu. Maka salurkanlah bantuan kepada mereka semuanya, supaya kita mendapatkan balasan, supaya kita mendapatkan kemudahan dalam setiap hidup kita ini, dan Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Namun ada kalanya ketika kita ini memelihara anak-anak yatim ataupun anak-anak yang di situ bisa dikategorikan orang anak-anak yang fakir, orang-orang yang tidak mampu, maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit orang-orang yang memakan harta anak yatim kemudian menzoliminya.
Karena ini bagian daripada dosa-dosa besar. Sahabatku, dimanapun Anda berada, mari kita membuka ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 10. Surat An-Nisa ayat 10, teman-teman bisa dibuka semuanya. Kita simak dengan baik, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Teman-teman, ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Maka siapapun yang diberikan amanah, mungkin di sebuah keluarga, di situ kita mendapatkan anak-anak yatim, maka jangan sekali-kali kita ini mengambil ataupun dengan secara tidak syar'i, secara tidak wajar. Karena mereka itu mungkin setelah orang tuanya meninggal, kemudian diberikan warisan harta, maka mungkin di sekelilingnya kita, mungkin itu saudara kita, maka harus merawat dan menjaganya, menjaga anaknya, kemudian menjaga hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi dalam Quran surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashaddah yang artinya dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Nah ini, misalnya ketika orang tuanya itu meninggalkan harta anak yatim, maka jangan sekali-kali mengutak-ngatik ataupun kita licik dengan mengambil harta anak tersebut, ya anak yatim itu, dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak ma'ruf. Nah ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita misalkan diamanahi, maka jangan sampai sekali-kali kita itu mengambil dengan cara yang tidak baik. Mungkin harta tersebut kita dikembangbiakan. Mungkin kita ini harta anak yatim itu kita ambil untuk modal, kemudian tidak dikembalikan. Ini adalah secara zalim. Maka dalam kitab Al-Kabair ini yang dikaram oleh Imam Adz-Dzahabi, bahwa ini apakah kita ini boleh memakan harta anak yatim? Boleh kalau emang kita ini dalam keadaan tidak mampu. Mungkin di situ baik itu di sebuah keluarga dan di situ ada anak yatim, maka boleh-boleh saja dengan cara ma'ruf, tidak boleh dengan berlebihan. Ataupun mungkin di sebuah lembaga, mungkin di panti asuhan, dan di situ ada yang mengelolanya, ada pengasuhnya, boleh, tapi ingat jangan secara berlebihan. Secara berlebihan itu apa? Maka di sini dibahas batas memakan harta anak yatim secara ma'ruf, yaitu secara baik. Para ulama ini mengatakan demikian. Itu kita bisa ambil dalam Quran surat An-Nisa ayat 6. Barang siapa di antara kita semuanya dalam pemeliharaan itu, maka kalau kita ini diberikan amanah oleh Allah, kita memelihara anak yatim, itu adalah kemuliaan. Dan insya Allah kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Nah, Quran surat An-Nisa ayat 6. Nih, kita menahan diri, jangan sampai ya, mungkin anak yatim tersebut kita ambil hartanya, kemudian kita mungkin beli kulkas, ya, beli televisi, beli motor, kita ambil. Nah, itu adalah secara zalim yang Masya Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'rajnya dan melihat ketika itu manusia yang diberikan batu, dan batunya itu dari api neraka dimasukkan ke mulut, kemudian mulutnya itu keluar api, mulutnya keluar api, hidungnya keluar api, dan itu siapakah? Maka Rasulullah itu bertanya, siapakah wahai Jibril? Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan dia itu menguasai harta anak yatim dengan cara-cara yang tidak ma'ruf. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kita kaji kembali dalam kitab ini yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Mengenai memakan harta anak yatim sesama ma'ruf itu ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, mengambil dalam bentuk pinjaman. Misalkan kita ini punya anak yatim, ini entah itu ponakannya, kita mesti punya ponakan ya di sekitar anak yatim, ya ponakan kita ditinggal oleh kedua orang tuanya, ya anak yatim piatu. Maka di situ boleh meminjamnya, meminjam dengan syarat dikembalikan, dengan ada waktu tempo, jangan sampai meminjam tidak dikembalikan. Ini boleh dengan ma'ruf meminjamnya. Kemudian kedua, ya memakannya karena suatu kebutuhan yang tidak berlebihan, cukup saja. Boleh memakannya tapi cukup hanya sekedarnya saja, jangan berlebihan, jangan ambil ini, ambil itu dan sebagainya. Maka teman-teman kaum muslimin yang dimanapun berada, maka misalkan dalam sebuah lembaga itu pun demikian, cukup saja memakan memakan ini gini ya, memakannya karena suatu kebutuhan dan tidak berlebihan, cukuplah untuk kemaslahatan, mungkin kita karena kita ini tidak mampu dan sebagainya, dan misalkan itu ditugaskan di suatu lembaga, sebut saja mungkin di panti asuhan, secukupnya saja. Maka yang ketiga, mengambilnya sebatas kebutuhan jika ia bekerja pada anak yatim itu. Nah ini, misalnya entah itu di suatu lembaga, yang resmi, ya baik itu dari pemerintah maupun swasta, boleh saja, tapi dengan secara ma'ruf, jangan berlebihan. Jangan sampai membelikan sesuatu ya yang saya tadi sudah sampaikan, beli kulkas, beli motor dari dari harta anak yatim, uang anak yatim, ini tidak boleh. Ini dilarang dan ini menjadi dosa-dosa besar ini. Kemudian yang keempat, mengambilnya ketika kondisi darurat. Jika ia sedang lapang maka ia menggantinya. Namun jika ia tidak lapang maka harta itu halal baginya. Artinya di situ mungkin ketika yang ditugaskan itu ya dia tidak punya apa-apa dan dia tidak mendapatkan penghasilan dari manapun dan dia harus mengurusi anak yatim. Ya kemudian dia makan, insya Allah menjadi halal karena dia dengan mengurus anak yatim, dia meluangkan tenaga pikirannya untuk anak-anak yatim, mendidik anak-anak yatim. Bagi yang ditugaskan, insya Allah menjadi halal dan di situ tidak berlebihan, artinya hanya sewajarnya saja. Maka saudaraku kaum muslimin dimanapun ada berada, maka yuk kita semuanya kita senang dengan anak-anak yatim, senang dengan anak-anak yang di situ kurang dalam kehidupannya. Insya Allah harta kita tidak akan berkurang ketika menyisihkan sebagian harta untuk mereka semuanya. Maka dalam salah satu hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam Sahih Bukhari ini,
disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan pengasuh anak yatim itu di dalam surga. Nah ini, jadi Rasulullah itu di dalam surga dengan orang-orang yang memelihara anak-anak yatim. Maka perumpamaannya seperti apa? Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Nih, berarti jari telunjuk ini, jari telunjuk dengan ini, dan jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, seperti ini. Ini orang-orang yang memelihara, orang-orang yang mendidik anak-anak yatim, orang yang mengasihani, orang yang menyantuni anak-anak yatim dengan Rasulullah seperti gini, ya. Jari telunjuk dan jari tengah. Masya Allah. Ini banyak sekali fadilah-fadilah yang Allah berikan, dan di situ juga ancaman bagi orang-orang yang menghardik, artinya tidak peduli terhadap anak-anak yatim, tidak peduli terhadap nasib anak-anak yatim. Mungkin dia melimpah hartanya, dia tidak ingat dengan anak-anak yatim, tidak memperhatikan nasibnya, bagaimana dia masa depannya dan sebagainya. Insya Allah harta itu akan berlimpah manakala kita ini selalu memperhatikan anak-anak yatim. Dan juga ingat, bagi siapa saja, saya ingatkan kepada saya sendiri, diri pribadi dan kepada kaum muslimin, untuk senantiasa menyayangi dan jangan sekali-kali mengambil hartanya dengan secara zalim, karena itu adalah termasuk daripada dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lembutkan hati kita. Mungkin kita selama ini banyak kesombongan. Mungkin hari ini kita banyak sekali berbagai macam sifat yang tercela. Maka lembutkanlah dengan menengok anak-anak yatim. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah, maka dengan setiap rambut yang diusap olehnya, itu oleh tangannya, ia mendapatkan satu kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim laki-laki maupun perempuan yang ada di sisinya, maka aku dan di surga seperti ini. Maka ini Masya Allah, ketika kita menyayangi, dan dalam sabda Rasulullah juga yang lain, Allah akan memasukkan surga bagi siapa? Bagi pengasuhnya yang di situ ada anak yatim, kemudian kita perlakukan dengan baik, kita didik dengan baik, kita arahkan kepada Allah, maka di situ Allah akan memberikan balasan surga bagi yang mendidik orang yang mengasuhnya. Namun sebaliknya, ketika kita bertindak yang tidak bertindak dengan secara zalim, dengan secara tidak ma'ruf, maka disitulah kecelakaan bagi mereka semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya, kita dilembutkan hati kita, diberikan kasih sayang kepada mereka-mereka. Kadang emang tidak gampang kita mendidik anak-anak yatim itu. Mungkin di sisi lain mereka dengan bandelnya itu, boleh juga mungkin karena kurang kasih sayang dari orang tuanya, karena ditinggal orang tuanya. Mungkin mereka itu berbagai macam kebandalan yang mereka itu. Mudah-mudahan bagi siapa saja kaum muslimin yang mengasuh anak-anak yatim, yang menyayangi anak-anak yatim, mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita menjaga mereka semuanya dengan amanah, baik menjaga dirinya maupun menjaga hartanya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan tentang dosa-dosa besar, yaitu menghardik anak yatim, memakan harta anak yatim, menzolimi anak-anak yatim. Ini adalah dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita dalam senantiasa dalam lindungan Allah, dan kita dikuatkan dan kita diberikan gairah untuk senantiasa memperhatikan anak-anak yatim. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.